Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang tugas kelompok Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Haji Siti Hailatul Fikriyah. Ya, dimana kita akan membahas Customer Relationship Management atau CRM di perusahaan Gojek. Ini adalah nama kelompok, ada Muhammad Egy Renaldi, ada Nova Nurfitria Arvita, Jasmine, dan Muhammad Zidan. Untuk kelas sendiri kita di kelas 04 SAKK 003. Nah, ini untuk profil perusahaannya. Nama perusahaannya itu Gojek, atau untuk nama PT-nya itu PT Goto Gojek Indonesia Tbk. Dengan merek dagang yang akan kita bahas ini yang Gojeknya. Didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, Michelangelo Moran. Kantor pusatnya ada di Jakarta, Indonesia. Ini merupakan perusahaan dengan industri teknologi, transportasi, fintech, e-commerce, dan juga layanan digital. Layanan yang unggul itu kita tahu pastinya ada dari transportasi yaitu GoRed dan GoCar, pengiriman barang dan makanan seperti GoSend dan GoFood, dan layanan keuangan seperti GoPay, serta layanan lainnya seperti GoPlay, GoMart, GoMed, dan yang ada di aplikasi Gojek sendiri. Nah, Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai layanan call center untuk memesan ojek di Jakarta. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile yang langsung populer dengan layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoSend. Seiring waktu, Gojek berkembang menjadi super app dengan berbagai layanan tambahan termasuk GoPay. Perusahaan ini juga berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dan menarik investasi dari perusahaan global seperti Google dan Tencent pada tahun 2021. Gojek bergabung dengan Tokopedia membentuk Goto Group, dan pada tahun 2022 Goto resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Gojek menerapkan sistem Customer Relationship Management atau CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. CRM membantu Gojek memahami preferensi pelanggan, memberikan layanan yang dipersonalisasi, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Bagaimana Gojek menggunakan CRM? Yang pertama, pengumpulan data pelanggan. Gojek mengumpulkan data pelanggan dari berbagai interaksi, seperti riwayat perjalanan, preferensi pembayaran, dan umpan balik. Kedua, analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk memahami perilaku pelanggan, preferensi, dan kebutuhan mereka. Ketiga, layanan yang dipersonalisasi. Berdasarkan analisis data, Gojek dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Halo semuanya, saya Muhammad Zidan Hanif. Di sini saya akan menjelaskan nomor yang keempat, yaitu promosi dan diskon. Gojek menggunakan CRM untuk membuat kampanye promosi yang ditargetkan, seperti memberikan voucher diskon berdasarkan aktivitas pelanggan. Dan yang kelima yaitu adanya GoClub, program loyalitas GoClub yang memungkinkan pengguna mendapatkan poin XP untuk setiap perjalanan dan aktivitas di aplikasi. Juga merupakan bagian dari CRM Gojek. Dan yang keenam yaitu adanya komunikasi yang lebih baik. CRM memungkinkan Gojek untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan pelanggan melalui pesan, notifikasi, dan saluran lainnya. Oke, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu peningkatan kepuasan dan loyalitas. Dengan layanan yang dipersonalisasi dan komunikasi yang lebih baik, Gojek dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong loyalitas pelanggan. Kita lanjut, yaitu manfaat CRM bagi Gojek. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. CRM membantu Gojek memberikan pengalaman yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan layanan yang lebih baik dan promosi yang relevan, Gojek dapat mendorong pelanggan untuk terus menggunakan jasa mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan. Pelanggan yang lebih puas dan loyal cenderung menggunakan jasa Gojek lebih sering dan melakukan pembelian yang lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik.
CRM memberikan data dan wawasan tentang pelanggan yang membantu Gojek dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya adalah penerapan CRM pada Gojek. Yang pertama ada GoPayLater. GoPayLater adalah sistem pembayaran pasca bayar yang memungkinkan pengguna Gojek membayar pesanan menggunakan batas bulanan. Yang kedua ada promosi diskon. Adalah penawaran diskon yang disesuaikan dengan aktivitas dan riwayat perjalanan customer atau pelanggan. Dan yang terakhir ada GoClub, program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pengguna berdasarkan tingkat keanggotaan. Selanjutnya adalah penerapan CRM pada Gojek. Yang pertama ada GoPayLater. GoPayLater adalah sistem pembayaran pasca bayar yang memungkinkan pengguna Gojek membayar pesanan menggunakan batas bulanan. Yang kedua ada promosi diskon. Adalah penawaran diskon yang disesuaikan dengan aktivitas dan riwayat perjalanan customer atau pelanggan. Dan yang terakhir ada GoClub, program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pengguna berdasarkan tingkat keanggotaan. Berikut ini akan saya jabarkan beberapa sistem informasi yang ada pada PT Gojek Indonesia atau PT Goto Tokopedia Indonesia Tbk. Pertama, kalau misalkan kita lihat dari piramida ini tuh ada dari eksekutif Gojek, direktur operasional, manajer regional, dan driver, suksesor, dan layanan-layannya. Dan juga ada user. Nah, di ACE ini itu tersendiri dari IPO, yaitu penawaran saham perdana pada Bursa Efek Indonesia. Terus kemudian juga ada partnership perusahaan seperti kerjasama antara Gojek atau misalkan GoPay dengan partner-partner lainnya. Kebijakan untuk bersaing dengan kompetitor. Terus untuk di DSS, kalau kita lihat ini ada pengembangan layanan, permutan dan ekspansi usaha seperti kayak pengembangan sistem-sistem Gojeknya. Terus pemusatan dan ekspansi usaha. Jadi Gojek ini itu nggak akan cuman ada fitur yang kita udah gunakan aja, pastinya akan berkembang fitur-fitur apa yang mungkin kepake di masa depan. Kayak sekarang udah ada yang namanya Go Transit ya. Jadi kita bisa pesen tiket kereta ya langsung dari aplikasi Gojek tanpa harus isi e-money lagi. Nah, terus ada penentuan dan rekrutmen driver, suksesor, dan lain-lainnya. Nah, ini di sini juga termasuk penentuan dan rekrutmen juga untuk manajer regional, di bawahnya manajer operasional dan driver serta suksesor lainnya. Nah, di sini ada di MIS itu ada data report, monitoring, dan CRM. Nah, ini CRM-nya itu ada di sini, guys. Ya. CRM-nya ini ada di bagian MIS atau di bagian piramida ketiga. Ya, jadi dari data report yang dihasilkan dari kritik dan saran pelanggan, ya, monitoring aplikasi ada kesalahan atau enggak, bug software. Nah, di sini juga Gojek itu memperhatikan bagaimana sih caranya tetap menjaga hubungan yang baik, engagement yang baik kepada customer-nya dengan CRM yang mereka gunakan, ya. Makanya Gojek bisa berkembang sampai saat ini. Nah, terus di bagian TPS, PCS, dan ICS, ya, TPS booking order, penentuan lokasi, dan pembayaran. Nah, jadi di sini tuh semuanya ada di sini ya guys. Kayak nomor order, semua operasional Gojek tuh ada di sini. Ya, skema order dalam aplikasi. Jadi kalau kalian lihat di aplikasi kalian ada estimasi harga, estimasi berapa lama untuk paketnya nyampe, pesanan sampai atau driver datang. Nah, ini ada di sini semua. Ya. Terus juga ada di ICS-nya informasi data driver, suksesor, layanan lainnya. Jadi dengan sistem Gojek saat ini itu memudahkan juga kita sebagai pelanggan supaya tahu ya informasi data drivernya benar atau enggak. Gitu. Dan informasi lainnya kayak tarif yang digunakan. Seperti itu aja, ini sistem informasi yang ada pada PT Gojek Indonesia. Terima kasih. Nah, ini adalah materi terakhir teman-teman. Jadi izinkan saya untuk menutup presentasi pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.